جعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. الصلاة والسلام على من أرسله الله هادٍ إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali salat berjamaah Isya dan Tarawih, dan nanti akan disusul dengan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini setidaknya ada dua hal yang penting disinggung dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 183 dan ayat berikutnya. Yang pertama itu as-shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran pertama kali, yaitu surah Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain karena turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini istimewanya dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, dan Zabur, dan suhuf-suhuf dan yang lain adalah kata Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini akan Allah jaga sampai nanti hari kiamat. Nah, makanya mungkin di setiap negara itu ada lembaga tasihnya yang mengecek Al-Quran untuk menjaga itu. Kenapa jadi tetap ada itu? Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab-kitab terdahulu memang tidak dijamin, sehingga banyak terjadi tahrif, distorsi, perubahan-perubahan. Al-Qur'an itu tidak bisa. Namun yang bisa berubah, dan itu adalah salah satu cara dengan apa? Tafsirnya. Maksudnya apa? Al-Qur'an tidak berubah, tetapi tafsirnya. Ketika ada seseorang cara menafsirkannya itu di luar kebiasaan para ulama, dan misalnya itu disalahgunakan, bisa jadi salah paham dalam memahami Al-Quran. Al-Qurannya tidak berubah, tetapi tafsirnya itu yang bisa disalahpahami. Itu memang para mufassir itu bisa berbeda dalam menafsirkan ayat Al-Quran, tetapi hal hadzal khilaf ini mu'tabar amla, apa khilaf ini dianggap atau tidak itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, bahasa menunjukkan itu, bahasa Banjarnya, cara memadahkan Al-Quran ke kita itu mengenai kebaikan atau keburukan, itu banyak uslubnya, gaya bahasanya itu. Ketika kita melihat seseorang itu dengan gaya bahasa yang bermacam-macam, diksi kalimat yang lengkap, itu merupakan sebuah keistimewaan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa seperti itu. Al-Quran menggunakan itu, uslubnya banyak. Kalau yang di sini, maksudnya syahr Ramadan alladzi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau di Al-Baqarah itu apa? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Di Al-Baqarah di awal itu, di ayat yang kedua itu memakai hudal lil muttaqin. Kalau yang di sini memakai hudal linnas, pakai manusia itu. Nah, ketika Al-Qur'an ini sebagai hudan, petunjuk, maka Al-Qur'an bukan sebagai pajangan di lemari lain, bukan itu sebagai foto status, bukan juga, tapi adalah sebagai petunjuk. Nah, gaya menunjukkannya macam-macam. Salah satunya apa? Dengan uslub kisah. Jadi kisah itu bahasa Indonesia, tapi itu berasal dari bahasa Arab kisah. Dan di dalam Al-Quran juga menjadi salah satu surah tersendiri, surah Al-Qasas. Tapi sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu tersebar di berbagai macam surah, tidak hanya di itu saja. Bahkan nama-nama
yang menjadi tokoh itu diabadikan dalam Al-Quran, entah itu nama-nama nabi kan, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, itu diabadikan dalam surah Al-Quran. Nah, selain itu ada lagi tokoh-tokoh yang orang soleh tapi bukan nabi, dijadikan nama Al-Quran, kayak Luqmanul Hakim, itu surah Luqman dijadikan nama surah. Tapi ada juga yang kelompok kayak Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu menunjukkan kelompok beberapa orang pemuda soleh beriman kepada Allah dan menyelamatkan imannya, itu diabadikan oleh Al-Quran juga. Nah, ketika Al-Quran mengabarkan atau menunjukkan ini loh sebenarnya orang soleh ini seperti ini. Misalnya kayak di surah Al-Kahfi, itu menceritakan, Al-Quran itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang saat itu menyelamatkan imannya. Gayanya lain nih. Jadi menyelamatkan iman itu tidak sama, masing-masing beda. Nabi Musa alaihissalam itu berhadapan langsung cara menyelamatkan orang-orang Bani Israel. Jadi kan di waktu subuh pas pasukan Fir'aun itu agak lengah, langsung Nabi Musa mengajak Bani Israel menyelamatkan diri, melarikan diri sampai ke Laut Merah. Caranya menyelamatkan iman seperti itu. Al-Ashabul Kahfi sama, melarikan diri juga karena mereka tahu melawan tidak bisa. Hitung-hitungannya jaka bahasa menjar tuh kada kawajua no, melawan di bahapal tuh kada kawajua, ada hitung-hitungannya. Musurah harat lagi. Ada hitung-hitungannya. Memang dalam beberapa kesempatan, dalam kalau kita baca sirah Nabi itu ada momen-momen tertentu yang itu tindakan gila istilahnya. Ada, tapi tidak selalu begitu, tuh kadang-kadang aja. Kadang-kadang kayak Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah di tengah Mekah itu kan menyampaikan ayat Allah, batu dipukuli, setelah itu dipukuli. Ada, tapi momen-momen tertentu saja. Nah, Ashabul Kahfi itu memilih menyelamatkan iman. Itu. Kenapa jadi itu diceritakan supaya kita tahu momennya, kalau ini seperti ini nih, kalau ini seperti ini nih. Sahabat Nabi ketika dihadapkan dengan siksaan kaum kafir Quraisy itu macam-macam. Ada yang tipenya kayak Bilal, disiksa tetap bertahan dan masih hidup. Itu pokoknya lawan terus. Bahkan kata Bilal kan, kalau ada kata-kata kan Bilal tuh cuma bisa menyebutkan ahad itu aja. Bahkan kata Bilal, seandainya ada kata-kata yang lebih membuat kalian murka, maksudnya kata-kata tauhid lebih membuat murka, akan saya ucapkan. Tentu kata Bilal. Tapi ada juga yang keluarga lain disiksa meninggal, kayak keluarga Ammar bin Yasir. Ayah beliau Yasir itu meninggal, dan ibunya Sumayyah itu juga meninggal, mempertahankan agama, meninggal. Tapi yang anak Yasir itu berbeda, bahasanya terpaksa mengucapkan kata-kata kafir dan melapor kepada Nabi. Langsung turun ayat yang wa qalbuhu mutmainnum bil iman, saya tetap beriman. Ada yang tipikalnya seperti itu. Nah, ini gaya-gaya seperti ini tetap bertahan sampai hari ini. Cara kita mempertahankan iman. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika maksudnya dapat mihnah, ujian ketika Al-Quran itu makhluk atau tidak, qadim atau tidak, itu beliau memilih jalan yang frontal, melawan itu. Ulama lain ada yang memilih jalan berbeda. Masing-masing itu memiliki jalan tersendiri. Nah, itu yang yang kadang kita tidak bisa langsung memvonis ulama kenapa jadi seperti ini, yang si A sepertinya, si B yang seperti ini. Itu ada pilihan-pilihan tersendiri. Dan Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita pilihan-pilihan itu. Ada kondisi-kondisi yang kata Al-Qur'an harus ini. Waktu di perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan. Padahal di tahun itu, tahun 2 Hijriah itu pertama kali puasa diwajibkan. Kebetulan perang Badar juga. Di perang Badar itu kan jumlahnya ini 1:3. Jadi pasukan kaum muslimin itu kurang lebih 313 dan kaum musyrikin itu ada 1000. Nah, turun ayat pertama kali. Jadi kalaunya 1:10, kaum seorang muslim itu tidak boleh lari. Tawalli yaumaz zahab,
lari medan perang itu tidak boleh. Jadi misalnya nih seikong kaum muslimin musuhnya 10, kada boleh bokah tuh dosa. Lalu turun ayat, kalau dalam usul tafsir itu nasikh mansukh, dinasakh ayat itu, lalu turun ayat lagi, 1:2 mengenai itu. Nah, lalu terjadilah perang Badar. Nah, di perang Badar itu tidak ada perintah untuk mundur, tetap harus bertahan. Dan Nabi pun ketika bertanya kepada para sahabat tentang bagaimana nih bertahan, itu ada momennya. Maksud bertahan itu pas di Badar itu ketemu langsung perang. Nah itu, ada yang bergerilya cari jalan, tidak, itu berbeda. Tapi itu beda lagi ketika di perang Ahzab atau perang Khandaq, itu berbeda lagi. Dan beda lagi kasusnya waktu Fathu Makkah itu menyerang. Itu kondisi-kondisi yang Al-Quran abadikan, Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran agar kita bisa belajar. Itulah uslub-uslub bagaimana kita cara mempertahankan iman di saat ini di saat ini. Itu. Dan juga jalan-jalan dakwah itu macam-macam. Nah, dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu kadang disebutkan kisahnya itu hanya secara global, secara umum, tidak secara detail. Nama mama angkat Nabi Yusuf siapa? Tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan Imratul Aziz. Itu karena karakter di sini yang dibutuhkan, bukan namanya. Itu yang paling penting. Nah, maka di akhir ulun tutup, karena Al-Quran ini penting dan salah satu porsi terbesar di dalam Al-Quran itu adalah dengan uslub gaya kisah, maka sangat sayang kita lewatkan Ramadan kali ini tidak membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu kisah nabi-nabi, kisah umat-umatnya yang membangkang, kisah umat-umatnya yang mengikuti nabinya, atau kisah-kisah orang-orang soleh yang beriman kepada Allah, atau kisah orang-orang yang durhaka dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jadi kita ibratun liulil albab, ibratun liulil absar. Itu pelajaran, itu yang bisa ulun sampaikan. Entah halal min ridha. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.